Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video ini, saya mau bahas HP Gen Pro X Pro, dual kamera termurah dan paling menang banyak abad ini. Keunggulan pertama HP ini adalah desain dan kualitas materialnya. Menerapkan desain 5 inch HD dengan sentuhan 2,5D di tepian layar, jadi berasa modern. Walaupun belum ada lapisan OLED publik kayak HP mahal, tapi saat disentuh, layarnya nggak berasa murah. Di atas layar ada kamera selfie, 8 megapiksel, speaker, dan lampu selfie. Dagu smartphone di bawah layar masih terlalu lebar, tapi bagusnya udah pakai sensor sidik jari yang nggak perlu ditekan, cukup ditap aja. Di sisi bawah ada dua grill speaker dan konektor charger. Nggak ada lubang mic ya, artinya speaker cuma satu nih. Yang satunya adalah mic yang lagi nyamar jadi speaker. Tampak belakang HP ini keren banget sob, kalau dibandingin sama HP harga setara. Di pojok kanan atas ada dual kamera dan dual LED flash. Dual kamera ini nih yang bikin banyak orang penasaran sama Gen Pro X Pro. Bodi belakangnya terbuat dari bahan logam beneran, nggak bohongan, bukan polikarbonat yang dimetalisasi terus diaku-aku dari metal. Tapi cover antena atas dan bawah dari bahan plastik. Ya nggak apa-apa sih, biar tangkapan sinyal selalu baik. Desain rounded tanpa sudutnya bikin HP ini nyaman banget digenggam. Dan keberadaan dual kamera di sudut atas ini nih, bikin HP ini kelihatan berkelas, kelihatan mewah, nggak kayak HP murah. Ngomongin sensor sidik jari, sebenarnya kemampuan baca jemari cukup cepat. Tapi saat dicoba untuk membuka kunci smartphone, responnya berasa agak lama ya. Tapi masih dimaklumi karena harganya yang nggak mahal. UI yang digunakan konsepnya mirip iPhone atau MIUI. Nggak ada app drawer, jadi semua aplikasi yang kamu install akan dijembreng semua di layar. UI-nya juga cukup ringan dan responsif. Nggak cuma HP jago selfie yang bisa, HP ini juga bisa screen capture pakai 3 jari. Nih, kita cobain. Bahkan, ada pilihan mau screen capture panjang atau yang unik pada saat kita screen capture pakai 3 jari. Terus pasti banyak nih yang nanya, berapa sih skor Antutunya? Ini dia nih skornya. Sekitar 27 ribuan sob. Lumayan kan buat HP murah. Nah, tes kemampuan layar sentuh menggunakan Antutu menunjukkan kalau HP ini cuma mampu mengenali 5 sentuhan jari sekaligus. Ya, lumayan lah. Kalau main game juga kan seringnya cuma 2 jempol aja yang goyang kan. Sementara untuk sensor-sensor juga cukup lengkap. Kamu bisa nyobain game atau nonton video virtual reality di HP ini. Karena udah ada sensor gyroscope-nya. Tapi sensor magnetik buat kompas nggak ada ya. Zaman now siapa sih yang butuh kompas? Saya sih butuh kompas. Skor Antutunya emang nggak tinggi-tinggi banget. Tapi buat main game enak tanpa lag, nyaman tanpa gangguan. Biasanya HP murah itu layarnya agak kurang responsif, nggak peka, kurang sensitif. Tapi HP ini nurut banget sama jari, ikutin perintah ditoel ke kanan ataupun ke kiri. Main game berat, masih asik dan aman bro. Gen Pro X Pro saya ajak nih ngegame Mobile Legends dengan setting grafis tinggi. Masih bisa dinikmati, cuma sedikit lag di awal saat buka game aja. Selebihnya bahagia. Ya, walaupun kadang-kadang berasa kedodoran juga. Daya tahan baterainya juga cukup baik, dengan pemakaian ringan ala teknologi gue yang dikit main gamenya, tapi banyak di YouTube dan sosial media. Baterai HP ini mampu bertahan 20 jam lebih dengan waktu nyala layar selama 3,5 jam. Lumayan kan? Tapi setelah main game agak lama, bodi belakangnya berasa hangat, agak panas juga ya. Tapi suhunya masih belum mengganggu kok, masih asik dipaksa main sampai baterai minta pulsa. Minta diisi ulang daya. Hal penting nih, Gen Pro X Pro pakai 3 slot kartu, 2 untuk SIM card dan satunya khusus microSD. Jadi nggak perlu memilih untuk mencintai sob. Dan katanya HP ini bisa semua operator. Jadi saya cobain tes pakai kartu SmartFriend. Tanpa perlu dilakukan setting sama sekali, sinyal muncul dan ada logo VoLTE-nya. Artinya HP ini bisa teleponan pakai SmartFriend tanpa perlu install aplikasi tambahan. Asik kan? Sementara untuk fitur kameranya, Gen Pro menyediakan 8 filter bawaan buat bikin foto gaya. Ada juga disediakan fungsi rekam video maksimal 720p. Ada fitur Beautify yang bisa nyulap tanpa Photoshop, mulai dari pemutih wajah,
penghilang bekas jerawat, kempesin pipi tembem, dan membesarkan mata yang sipit jadi below. Ada juga fitur Face Cute yang merupakan beautify dengan tambahan stiker bawaan. Dan terakhir ada fitur bokeh yang menawarkan efek bokeh kayak kamera-kamera profesional. Sayangnya bokehnya hanya membulat di sekitar objek foto aja, nggak kayak kamera beneran. Gimana nih dengan kamera depan? Nggak ada yang beda dengan kamera belakang. Cuma kamera depan nggak bisa bokeh-bokehan, dan rekam video cuma VGA aja. Berikut ini nih adalah hasil tangkapan foto dari GenPro X Pro. Hasilnya masih cukup baik untuk sekedar di-share di sosial media atau aplikasi pekan singkat. Sementara saat kondisi kurang cahaya, noise-nya sangat berasa, seakan seperti lukisan cat air. Dan hasil bokehnya gimana? Seperti preview tadi di fitur kameranya, efek blur hanya terlihat membulat di sekitar objek foto aja. Dan ini hasil rekam videonya yang hanya 720p aja. Cukup bergetar karena tidak ada fitur peredam getaran, baik AIS ataupun OIS pada HP ini. Tapi bisa kok ditambahin fitur AIS biar lebih stabil hasil rekam videonya. Cek aja video kita yang lainnya, ada kok tipsnya, dan sudah berhasil saya coba. Oke, sampai sini dulu review HP-nya. Apa pendapatmu mengenai HP ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Saya Krida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. You say you want